Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas lagi soal-soal TKP SKD CPNS 2024 yang part 10. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1 sampai 9, silakan untuk cek video-video di YouTube saya. Nah, teman-teman, nanti ada 6 soal, di mana 6 soal ini merupakan soal-soal yang diterapkan berdasarkan pada kisi-kisi dari 6 kisi-kisi TKP atau tes karakteristik pribadi. Teman-teman akan diberikan waktu 40 detik agar teman-teman siap dalam menjawab-jawab soal nanti ketika pada saat tes dan terbiasa menggunakan waktu seefektif mungkin yaitu 40 detik untuk satu soal. Soal yang pertama, ini berkaitan dengan jejaring kerja. Teman-teman bisa menjawab 40 detik dari sekarang. Ya, soal nomor satu, Dimas baru saja ditugaskan oleh kantor untuk memimpin proyek perusahaan yang besar. Sedangkan Yuki sudah lama menantikan untuk memimpin proyek tersebut. Bahkan, ia sudah sering mengobrol ke rekan kerja lain soal persiapannya jika ditunjuk memimpin proyek. Maka sebaiknya yang dilakukan oleh Dimas adalah A. Menjalankan tugas memimpin proyek dengan fokus tanpa terpengaruh oleh perasaan Yuki dan tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi ini ceritanya Dimas yang ditunjuk sedangkan Yuki sudah mendeklarasikan diri kepada teman-temannya bahwa ia siap untuk memimpin proyek. Maka apa yang kita lakukan jika kita melihat ternyata rekan kerja kita bukan yang dipilih sedangkan kita yang dipilih? Kalau yang A menjalankan tugas memimpin proyek tanpa terpengaruh dengan perasaan Yuki, ini enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena kita sebagai rekan kerja harusnya menjadikan ia itu sebagai partner atau karena Yuki mungkin saja sudah berpengalaman, kita harusnya menjadikan Yuki itu untuk bisa membantu proyek yang kita jalankan. Jadi yang A bukan ya. Yang B, mengabaikan Yuki sepenuhnya dan tetap melanjutkan proyek karena keputusan sudah dibuat oleh pimpinan, sehingga tidak perlu mempertimbangkan perasaan orang lain. Nah, sebenarnya ini bagus juga untuk menjaga profesionalisme seperti yang A, tapi kita kemudian mengabaikan si Yuki. Padahal bisa jadi Yuki ini punya semangat untuk berkontribusi dalam mensukseskan proyek perusahaan. Yang C, berdiskusi dengan Yuki, meminta masukan dan melibatkan Yuki dalam beberapa bagian proyek untuk memanfaatkan pengalamannya tanpa harus menyerahkan kepemimpinan proyek. Nah, teman-teman, ini benar ya, kita keep dulu. Yang D, menawarkan posisi kepemimpinan kepada Yuki sebagai bentuk penghargaan atas persiapannya, karena ia sudah lama menantikan kesempatan tersebut. Nah, ingat, ini akan menunjukkan konflik baru ya, atau bahkan kita menjadi tidak dipercaya oleh pimpinan. Dan kalau kita menawarkan posisi kepemimpinan kepada Yuki itu tandanya kita tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal yang berasal dari pimpinan. Dan juga kita nggak mampu berkontribusi pada kesuksesan proyek. Jadi enggak ya teman-teman, malah ini akan menimbulkan masalah baru. Yang E, mengajak Yuki bekerja sama memimpin proyek secara setara agar kedua pihak dapat menunjukkan kemampuan masing-masing dan mencegah konflik di masa depan. Nah, ini pernyataannya terlihat sangat bagus ya teman-teman, bekerja sama memimpin proyek. Sayangnya, di sini bekerja samanya itu adalah untuk memimpin proyek. Sedangkan kalau pemimpin proyeknya ada dua, justru nanti garis hierarkinya beda dan nanti pasti bawahan atau tim itu untuk melakukan
koordinasi menjadi bingung karena ada dua pemimpin. Jadi pastinya proyek tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Jadi kita bisa menjadikan si Yoki ini sebagai diskusi, meminta masukan, dan juga kita bisa melibatkan tanpa kita harus menyerahkan kepemimpinan. Jadi untuk nomor satu ini kita bisa lihat jawabannya. Yang satu C itu poinnya adalah 5 ya teman-teman. Yang empat itu ada di A, kemudian ada di tiga itu ada di E, dan yang dua itu ada di D, dan terakhir di B. Oke. Nah, artinya kalau contoh opsi yang A, menjalankan tugas tanpa memikirkan. Itu artinya kita tetap menjalankan tugas gitu ya dari pimpinan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan peluang untuk bekerja sama dengan Yuki tadi, justru kita itu akan mendapatkan poin yang paling terbaik, yaitu poin 5. Sehingga poin 5 itu ada di C, teman-teman. Jadi cara jawab untuk konsep-konsep jaring kerja adalah jangan sampai menimbulkan konflik baru, atau misalnya jangan sampai kita itu tidak mampu berkolaborasi dengan tim atau bahkan tidak mampu berkolaborasi dengan tim kerja. Jadi bekerja dengan tim itu pasti poinnya lebih tinggi dibandingkan kita mampu bekerja secara individual saja. Itu dia untuk soal nomor satu. Sekarang kita lanjut soal nomor dua. Nah, soal nomor dua ini tentang pelayanan publik. Saya akan berikan teman-teman waktu sebanyak 40 detik dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman, ini soal pelayanan publik. Anda merupakan seorang bendahara kantor. Beberapa pencairan dana untuk pegawai terhambat karena kesalahan teknis pada pihak bank. Seluruh pegawai menyampaikan keluhannya melalui pesan singkat yang Anda terima. Maka sebaiknya Anda, nah kita sebagai bendahara kantor nih, biasanya mungkin telat penggajian gitu ya teman-teman, sehingga banyak yang komplain terhadap kita padahal masalahnya ada di bank. Nah, gimana nih kita menyikapinya? Karena kita sebagai bendahara harus memberikan pelayanan terbaik juga nih kepada seluruh karyawan. Yang A, segera menghubungi pihak bank untuk mengetahui penyebab dan solusi dari masalah teknis tersebut. Benar, teman-teman. Artinya kita ada tindakan secara langsung yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang B, memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai mengenai situasi yang terjadi dan berapa lama kemungkinan proses pencairan akan selesai. Nah, ini bagus juga. Kita keep dulu. Menyarankan pegawai untuk menghubungi pihak bank. Enggak ya, teman-teman. Harusnya kita menunjukkan peran bahwa harus memberikan kejelasan kepada para pegawai mengenai masalah dan bagaimana upaya untuk penyelesaiannya. Yang D, menunda pembayaran dana sampai masalah teknis terselesaikan dan tidak melakukan tindakan apapun sampai ada kejelasan. Nah, ini tidak melakukan apapun tandanya adalah kita akan membiarkan saja teman-teman. Sementara dalam prinsip pelayanan publik adalah kita harus berorientasi kepada pelanggan ya, ataupun kepada karyawan. Yang E, mengabaikan keluhan pegawai dan fokus pada penyelesaian masalah teknis di pihak bank. Nah, ini kita mengabaikan keluhan. Itu tandanya tidak sesuai dengan prinsip pelayanan. Jadi kita lihat antara A dan B, segera menghubungi pihak bank atau memberi penjelasan. Nah, sebaiknya kita memberikan penjelasan dulu teman-teman kepada pegawai mengenai situasi yang terjadi. Itu artinya kita memberikan kepastian dan juga menenangkan para karyawan. Nah, selanjutnya kita dapat menghubungi pihak bank. Jadi intinya dalam pelayanan publik adalah upaya untuk memberikan penjelasan dulu kepada orang yang memang berhubungan langsung dengan pelayanan atau terdampak dengan pelayanan tersebut. Jadi poin limanya ada di B ya teman-teman.
Selanjutnya untuk poin 4, 3, 2, 1, teman-teman dapat lihat di slide. Selanjutnya adalah profesionalisme. Silakan teman-teman, 40 detik dimulai dari sekarang. Soal berkaitan dengan profesionalisme. Agnes, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi, harus menyelesaikan presentasi strategis untuk rapat tim manajemen yang akan menentukan arah pengembangan produk terbaru. Presentasi ini sangat penting dan akan dilaksanakan esok hari. Padahal hanya tersisa 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti Agnes, apa yang akan Anda lakukan? Nah, teman-teman, ini pasti sering terjadi ya, di mana kita itu sedang dikejar deadline, tapi masalahnya adalah kantor itu udah segera tutup atau jam pulang kita itu udah habis gitu ya, dan 10 menit lagi kita sudah harus pulang. Apa yang harus kita lakukan? A. Menyelesaikan laporan cepat mungkin karena menunjukkan komitmen dan keahlian saya dalam bekerja. Ini bagus ya teman-teman, kita keep dulu. Kemudian yang berikutnya, menyelesaikan laporan sesegera mungkin jika ada kesalahan bisa dikoreksi esok hari. Ini enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah mepet, besok harus dipresentasi. Kenapa kita enggak melakukan koreksi langsung di hari ini juga? Yang C, tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Ini bagus teman-teman menunjukkan komitmen kita untuk membuat presentasi yang bagus. D, jika jam kantor sudah selesai, saya harus pulang. Apapun yang akan terjadi dengan perusahaan itu bukan urusan saya lagi. Nah, ini tandanya teman-teman tidak menunjukkan profesionalisme. Yang E, bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. Nah, ini malah mengalihkan tugas dan tanggung jawab kita kepada rekan atau orang lain. Jadi antara A dan C. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa kalau yang C, ini kita fokus menyelesaikannya dengan maksimal. Ada kata dengan maksimal. Maka otomatis poin 5 tentunya ada di C, lalu poin 4-nya ada di A ya, teman-teman. Sehingga di sini karena ini yang diukur profesionalisme, kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dan secara maksimal. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. 40 detik dimulai dari sekarang. Ya, berkaitan dengan tema teknologi informasi dan komunikasi. Melanie merupakan pejabat fungsional Pranata Humas tingkat ahli yang diminta oleh instansi untuk mengikuti pelatihan digital public relation. Pelatihan ini berguna untuk membentuk dan meningkatkan keterampilan digital public relation atau humas digital. Pada pelatihan ini, Anda akan mempelajari pengelolaan caption dan reaction di media digital dan menerapkan pengelolaan konten di media digital berbasis tools.
Setelah melakukan pelatihan, Anda diminta oleh atasan untuk melaporkan hasil pelatihannya. Nah, maksudnya Anda di sini adalah Melanie ya teman-teman, maka Anda akan menjelaskan kepada atasan tentang proses pelatihan yang diikuti dan memberikan usulan untuk mengadakan workshop internal agar seluruh tim dapat memanfaatkan keterampilan digital tersebut. Nah, teman-teman gimana nih? Ini bagus ya. Artinya kita melaporkan ke atasan plus di sini kita menindaklanjuti dengan menyarankan pimpinan untuk mengadakan workshop internal. Kita keep dulu. Yang B, melaporkan hasil pelatihan secara umum kepada atasan dan berfokus pada pengalaman selama kegiatan pelatihan. Nah, ini harusnya ditindaklanjuti dengan ada RTL atau rencana tindak lanjut dan juga kita bisa memberikan masukan kepada atasan berdasarkan dari pengalaman kita yang sudah mengikuti pelatihan. C. Membuat laporan yang berisi ringkasan materi pelatihan agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan. Nah, ini bagus juga, artinya kita berinisiatif untuk membuat ringkasan pelatihan ya, teman-teman. Oke, kita lihat yang D. Menyampaikan laporan secara lisan tentang materi pelatihan kepada atasan dan berharap atasan dapat menunjuk beberapa rekan kerja lain untuk mengikuti pelatihan. Hal ini bertujuan agar semua memiliki kesempatan yang sama. Bagus juga teman-teman. Tapi kalau yang D ini lebih cenderung kita meminta untuk rekan lain mengikuti pelatihan. Harusnya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang udah kita miliki. Artinya kita kan sudah mengikuti pelatihan. Harusnya kita yang memberikan penjelasan kepada rekan kerja lain. Jadi bukan ya. Menyusun laporan lengkap yang mencakup hasil pelatihan serta memberikan rekomendasi kepada atasan terhadap penerapan tools digital public relation di media sosial kantor untuk meningkatkan citra instansi. Nah, kalau ini teman-teman, kalau yang ini kita hanya membuat laporan mengenai materi pelatihan. Kalau yang ini lengkap mencakup hasil pelatihan. Jadi apapun itu ya, semua yang berkaitan dengan pelatihan. Jadi nggak materi aja. Setelah itu kita ada rekomendasi untuk bagaimana menerapkan dari hasil pelatihan yang kita lakukan. Jadi ini poinnya tentunya yang 5 itu ada di E. Ya. Kalau yang 4 ada di A, teman-teman. Artinya, ini nggak langsung ada rencana tindak lanjut apa yang kita sarankan ke pimpinan. Kita lebih cenderung menyarankan agar workshop internal dan semuanya bisa jadi tahu juga gitu ya tim yang lainnya. Ini bagus juga, tapi yang paling penting itu adalah gimana caranya setelah pelatihan itu memberikan dampak atau outcome bagi kantor. Oke, selanjutnya kita soal nomor 5. Silakan teman-teman tentang sosial budaya. 40 detik dimulai dari sekarang. Soal berkaitan dengan sosial budaya. Samuel sebelumnya bekerja sebagai seorang koordinator tim logistik di sebuah perusahaan kecil, di mana pekerjaannya sebagian besar melibatkan koordinasi pengiriman dan manajemen stok barang. Kini ia baru pindah di posisi baru sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan besar yang menuntutnya untuk sering melakukan presentasi dan berbicara di depan kelompok besar. Karena sebelumnya Samuel jarang berhadapan dengan situasi publik seperti itu, ia merasa ragu dan kurang percaya diri. Maka yang sebaiknya dilakukan oleh Samuel adalah, nah teman-teman itu artinya keluar dari zona nyaman ya, yang sebelumnya mungkin hanya di belakang layar atau hanya menjadi tim logistik, sekarang dia harus bisa banyak presentasi dan berbicara di tempat umum. Kalau misalnya dia nggak terbiasa, maka apa yang sebaiknya atau apa yang harus ia lakukan? Kita lihat A, mengandalkan pengalamannya di bidang logistik dan fokus pada data teknis saat memberikan presentasi.
Hmm, tidak ya teman-teman, tidak ada upaya yang dilakukan oleh kita atau kita menyesuaikan diri. Harusnya kita menunjukkan sikap mudah beradaptasi untuk soal sosial budaya. B. Meminta rekan kerjanya yang lebih berpengalaman untuk selalu mendampinginya. Enggak ya teman-teman. Berlatih presentasi di rumah dengan teman atau keluarga sebagai audiens agar terbiasa berbicara depan umum. Boleh juga mengikuti kursus public speaking untuk meningkatkan kemampuannya berbicara di depan umum. E. Menghindari kesempatan berbicara. Nah, ini udah kata menghindari langsung teman-teman beri kesimpulan aja bahwa itu pasti bukan poin 5. Jadi antara C dan D, menurut teman-teman yang mana nih? Silakan ditulis di komentar untuk jawaban nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 yaitu berkaitan dengan antiradikalisme. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar untuk nomor 5 berkaitan dengan sosial budaya dan nomor 6 berkaitan dengan anti radikalisme. Kita lihat di sini soalnya adalah Wiwin merupakan salah satu mahasiswa yang sangat aktif berpartisipasi baik dalam memberikan pertanyaan kepada dosen atau selalu ditunjuk menjadi koordinator kelas. Setiap melaksanakan tugas kelompok, semua anggota kelompok akan menunggu arahan dari Wiwin untuk pembagian tugas dalam pengerjaan. Pembagian tugas salah satunya diberikan kepada rekannya yang bernama Daniel. Namun, ia malah menyudutkan Daniel yang melakukan pekerjaan kelompok sangat jelek dan tidak sesuai dengan keinginannya. Wiwin kemudian mengerjakan sendiri semua tugas yang telah diberikan. Menurut Wiwin, semua tugas kelompok sebaiknya dikerjakan sendiri karena rekan kelompok yang lain tidak dapat diandalkan. Maka sebaiknya yang dilakukan oleh Daniel adalah, nah teman-teman, kenapa soal ini masuk anti radikalisme? Karena Wiwin termasuk orang yang tidak mau mendengarkan pendapat dari teman, tidak mau bekerja dengan tim, menyudutkan orang lain gitu ya, nggak bisa bekerja sama, nggak bisa memiliki sikap yang terbuka. Makanya masuk di dalam aspek anti radikalisme. Kira-kira jawabannya apa? A. Menerima kritikan Wiwin dan membiarkannya mengerjakan tugas sendiri agar kelompok mendapatkan hasil terbaik. B. Mencoba berbicara dengan Wiwin secara pribadi untuk menjelaskan hasil kerjanya dan meminta klarifikasi tentang kritik yang diberikan. Mengabaikan sikap Wiwin dan terus melaksanakan tugas sesuai dengan arahan yang telah disepakati dalam kelompok. D. Mengajak anggota kelompok lain untuk membicarakan masalah ini kepada Wiwin dan mencari solusi agar pembagian tugas lebih efektif. E. Melaporkan masalah ini kepada dosen untuk mendapatkan mediasi dan memastikan kerja kelompok berjalan dengan baik. Nah, silakan teman-teman nomor 5 dan nomor 6 ditulis jawabannya di kolom komentar beserta dengan alasan kenapa jawaban itu menurut teman-teman mendapatkan poin 5. Terima kasih semua yang udah nonton. Semoga sukses dalam seleksi tes CPNS tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan nantikan untuk video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.